Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik kan? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi kita hari ini adalah dampak globalisasi dan cara menyikapinya. Bersama Bu Ana dan Bu Yunita. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya globalisasi yaitu adanya kemajuan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi seperti smartphone, teknologi media cetak, dan media elektronik. Media elektronik tentunya bisa menembus ruang dan waktu, dan fakta informasi yang terjadi di suatu negara bisa diakses oleh negara lain yang beribu-ribu kilometer jaraknya dalam waktu yang sama. Terdapat 3 faktor yang menjadikan penyebab terjadinya globalisasi, yaitu yang pertama, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan atau kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi sehingga bisa memudahkan terlaksananya transaksi ekonomi antara negara atau antara negara satu dengan negara yang lain. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi dan transportasi, sehingga memudahkan dalam mentransfer barang maupun jasa antar negara. Dan yang ketiga, kemajuan kerjasama ekonomi internasional yang mana hal itu membuat semakin eratnya hubungan baik, sehingga memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antar negara. Berkembangnya arus globalisasi tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Berikut ini adalah dampak positif dan negatif dengan adanya arus globalisasi. Dampak positif. Yang pertama, menjadikan pola hidup yang menjadi serba cepat. Yang kedua, perkembangan informasi dan teknologi. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam. Dampak negatif. Yang pertama, berkurangnya tenaga kerja yang bergerak dalam sektor pertanian. Yang kedua, kurangnya kebersamaan karena lebih memilih kehidupan secara individualis. Dan yang ketiga, masuknya pola hidup budaya barat. Cara untuk menyikapi dampak globalisasi. Yang pertama, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Globalisasi merupakan sebuah realita yang mau tak mau harus dihadapi bila bangsa Indonesia ingin tetap hidup sebagai bangsa yang berdaulat di dunia. Cara untuk menghadapi dampak globalisasi yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang optimal, bangsa Indonesia dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat bersaing di kancah dunia internasional. Yang kedua, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Globalisasi membuat budaya antar bangsa saling mempengaruhi. Karenanya, keberadaan nilai-nilai keimanan dan moralitas menjadi sangat penting. Sebab nilai keimanan dan moralitas menjadi sangat penting karena keimanan dan moralitas itu yang mampu mengatasi dampak negatif dari globalisasi. Sebagai kaum muslim, kita hendaknya menanamkan nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari. Kita hendaknya menjalankan syariat Islam, menjauhi mana yang halal dan mana yang haram,
sehingga kita dapat memilih-milih pengaruh dari luar. Moralitas bangsa juga harus ditingkatkan. Di dalam era globalisasi ini, moralitas bangsa cenderung menurun kualitasnya. Itu tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai orang tua, guru, dan pemerintah. Salah satu solusinya adalah melaksanakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, yaitu mendorong dan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan antar bangsa. Salah satu dampak globalisasi adalah saling berkaitannya antara satu negara dengan negara yang lain, baik dalam bentuk kerjasama ataupun persaingan global. Pemerintah Indonesia harus berupaya sekuat tenaga untuk memperjuangkan keadilan dan keseimbangan antar bangsa. Upaya pemerintah tersebut harus selalu didorong dan didukung oleh setiap warga negaranya. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan satu di antara dua negara yang memberikan permohonan antara Israel menghentikan serangan ke jalur Gaza. Ini membuktikan kepedulian bangsa kita terhadap perdamaian dan peradilan antar bangsa. Maka, sebagai warga negara, hendaknya kita mendukung upaya dari pemerintah. Yang keempat, yaitu mendorong dan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mendesak negara maju agar memberikan dana perbaikan lingkungan hidup. Negara maju sangat diuntungkan dengan adanya globalisasi, sebab negara maju banyak yang memiliki perusahaan transisional. Perusahaan tersebut biasanya berdiri di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Aktivitas perusahaan tersebut membuat lingkungan hidup menjadi rusak oleh pencemaran limbah atau asap pabriknya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya lah negara-negara maju menyisihkan uang guna mendanai upaya-upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup. Tindakan ini sangat pantas diambil oleh Indonesia, karena buktinya banyak sekali hutan-hutan yang dijadikan perindustrian. Lahan hijau pun semakin sulit ditemukan di daerah perindustrian. Untuk pemulihan keadaan, Indonesia butuh dana dari perusahaan asing tersebut. Yang kelima, yaitu dengan meningkatkan jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya globalisasi menjadi suatu tantangan yang berat bagi negara berkembang yang belum maju dan kuat. Negara yang masyarakatnya tidak mempunyai jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang kuat akan dengan mudah dipermainkan oleh negara-negara maju. Oleh karena itu, semangat dan jiwa persatuan, kesatuan, dan nasionalisme harus terus ditingkatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bila jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme telah tertanam dengan kuat pada setiap warga negara Indonesia, tidak akan mudah dipermainkan oleh negara-negara yang kuat dan maju. Yang keenam, yaitu dengan cara melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah. Globalisasi membuat budaya luar dapat dengan mudah kita ketahui. Pengetahuan akan budaya luar terkadang membuat masyarakat lebih menyukainya daripada budaya daerah kita sendiri. Menyukai kebudayaan luar adalah hal yang wajar. Namun, kita harus tetap melestarikan kebudayaan kita sendiri. Jangan sampai kebudayaan kita punah begitu saja seiring dengan perkembangannya waktu. Apalagi kebudayaan itu seenaknya saja diambil oleh bangsa lain. Betapa malunya kita. Walaupun zaman kita telah serba modern, kita harus tetap berpegang teguh kepada adat istiadat yang ada. Apabila kita sebagai masyarakat Minangkabau atau kita sebagai masyarakat Jawa
di mana adat istiadat itu harus kita jaga dan kita lestarikan. Yang ketujuh adalah dengan cara menjaga keasrian objek wisata dalam negeri. Salah satu ciri globalisasi adalah perjalanan dan perlancongan antar bangsa yang semakin meningkat. Indonesia sebagai negara yang kaya akan objek-objek wisata yang indah, hendaknya memanfaatkannya dengan seoptimal mungkin. Salah satu usahanya adalah dengan menjaga keasrian objek wisata tersebut. Sebenarnya, selain Bali, masih banyak lagi pulau-pulau di Indonesia yang memiliki tempat yang sangat indah untuk dikunjungi. Namun, banyak lokasi yang tidak terjaga keasriannya, sehingga tidak menarik untuk dikunjungi. Maka, seharusnya masyarakat selalu menjaga keasrian objek wisata di daerahnya masing-masing. Cara-cara menjaga keasrian objek wisata dalam negeri seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret tembok, melakukan penghijauan di sekitar pegunungan, tidak membuang sampah ke sungai yang nantinya bermuara ke laut, melestarikan terumbu karang, dan sebagainya. Yang Bu Ana sebutkan tadi merupakan sebagian cara untuk menyikapi dampak globalisasi. Cara yang paling mudah bagi kalian sebagai pelajar untuk menyikapi dampak dari globalisasi adalah sebagai seorang pelajar, hendaknya kalian lebih bijak dalam menggunakan smartphone. Apalagi dalam situasi yang saat ini, kalian semua harus lebih mementingkan belajar online daripada game online. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.